Shalom saudara, dikasih Tuhan, berjumpa kembali kita dalam program Santapan Rohani. Pada saat hari ini saudara, kiranya cinta kasih Tuhan, pertolongan perlindungan Tuhan yang memberkati Bapak Ibu seluruh para pendengar dimanapun berada. Sebelum kita masuk dalam pendengaran kebenaran firman, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kasih setiap pertolongan dan perlindungan-Mu Tuhan yang memberkati kami. Hingga kami pada saat hari ini, kami siap mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapilah pendengaran kami, dan firman-Mu tertabur di dalam tubuh, roh, dan jiwa kami, menjadi kekuatan baru di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita baca kebenaran firman Tuhan Galatia 6 ayat 10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Puji Tuhan. Menghitung kali. Saudara dikasih Tuhan, surat Galatia ini ditulis oleh Rasul Paulus dengan tujuan tertentu, saudara. Berasal dari info yang diterima Paulus bahwa jemaat di Galatia dikacaukan oleh pengajaran yang sesat. Surat Paulus ini juga ditulis di tengah-tengah hangatnya pergumulan di komunitas atau kelompok Yahudi pada saat itu, saudara. Seperti situasi terkini di negeri kita menjelang Pilpres 2024. Berbagai info, berita, opini hingga ajakan berseliweran, saudara. Gereja kita semua harus waspada menyikapi semua itu. Jangan hanya lincah canggihnya. Jangan hanya lihat casingnya, saudara, bungkusnya saja. Untuk itu kita dinasihati untuk menjadi orang yang bijaksana. Selagi masih ada kesempatan, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada kawan seiman. Saudara, banyak orang terjebak. Banyak orang terjebak. Tidak sedikit lembaga kekristenan larut ke dalam kemelut yang berbau politik, saudara, sehingga bergeser dari panggilan suci dan mulia yang menjadi pijakannya. Saudara, apa yang dimaksud dengan menghitung kali? Menggunakan waktu dengan cara menghitung kali maksudnya adalah dengan melakukan lebih dari satu pekerjaan pada waktu yang bersamaan. Menggunakan waktu dengan menghitung kali akan menghasilkan sesuatu yang berlipat ganda. Tidak ada waktu yang terbuang. Bahkan dengan waktu yang sama diperoleh hasil lebih dari yang orang lain kerjakan, saudara. Saudara dikasih Tuhan, Dr. Lee Senchang, profesor teologi di Boston, Amerika USA, setiap pagi sambil berolahraga 30 menit, di waktu yang bersamaan ia mendoakan 70 orang. Inilah menggunakan waktu dengan cara kali. Ia tidak mau ada waktu yang tidak maksimal penggunaannya, saudara. Dengan waktu yang terbatas, bisa melakukan pekerjaan jauh lebih banyak. Mary Slessor, seorang utusan misi di Afrika, adalah orang yang selalu menghitung kali dalam mengisi waktunya. Ia bekerja keras luar biasa, saudara. Sulit membedakan siang dan malam dalam hidupnya. Melayani tiada berhenti. Ia tahu menggunakan waktunya yang terbatas untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu tahu, setelah ia meninggal, pekerjaannya dalam melayani Tuhan harus digantikan oleh 3 orang, saudara. Dahsyat. Orang dunia dalam beberapa hal lebih cerdik.
banyak bankir pandai luar biasa dalam mengendalikan dana yang dipercayakan kepada mereka. Dicari metode atau cara dan jalan bagaimana uang yang dikendalikannya bisa berputar secara cepat sehingga menghasilkan keuntungan berkali lipat. Orang yang bergerak di bidang marketing yang hanya memiliki 2 tangan dan 2 kaki memutar otaknya sehingga terciptalah multi level marketing. Saudara, dari satu orang bisa menggerakkan ribuan orang dalam waktu yang bersamaan dan diperoleh outcome hasil beribu kali ganda. Bagaimana dengan kita sebagai anak Tuhan? Diam sajakah? Kita terima nasib sajakah? Atau tunggu mujizat sajakah? Padahal anugerah Tuhan kepada setiap orang sama, saudara. Tuhan tidak pernah membeda-bedakan setiap permata hatinya. Waktu setiap orang sama 24 jam sehari. Otak setiap orang dewasa sama beratnya sekitar 1,3 kg. Semestinya kita bisa melihat atau semestinya kita bisa melipat gandakan waktu kita yang terbatas. Kita harus berusaha mengoptimalkan peluang, kesempatan, momen, atau kairos yang Tuhan limpahkan. Kita harus bisa memakai waktu dan peluang yang ada untuk mencapai hasil yang terbesar, yang bernilai kekal. Jangan hanya uang yang kita kejar, saudara. Sedih kita melihat banyak orang matanya, hidupnya sebagian besar waktunya dipakai untuk meraih uang, menumpuk harta, mencari popularitas, ketenaran untuk dirinya, saudara. Uang perlu untuk kita bisa hidup layak, tetapi uang bukanlah tujuan utama kita. Kita perlu memikirkan hal lain di samping uang. Meningkatkan mutu rohani, mengembangkan karakter, perilaku, membawa terang bagi mereka yang membutuhkan, dan menjaga kesucian hidup termasuk pikiran, sehingga kita makin serupa dengan Kristus. Puji Tuhan. Jangan kita membuang waktu dengan kesempatan yang Tuhan anugerahkan. Suatu saat kita diminta mempertanggungjawabkan waktu dan kesempatan yang kita miliki, saudara. Kita harus melipat gandakan, menghitung kali segala talenta dan waktu. Jangan menyia-nyiakan anugerah Tuhan. Puji Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami yakin dan percaya bahwa firman-Mu Tuhan menggarap isi hati dan pemikiran kami. Supaya kami Tuhan semakin hari semakin baik, semakin berkenan kepadamu, dan semakin semangat untuk melayani Engkau Tuhan. Dalam waktu-waktu yang Tuhan percayakan bagi kami umat-umat-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, termulialah nama-Mu Yesus. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau semakin pakai seluruh para pendengar dalam program Santapan Rohani pada saat hari ini, untuk menjadi saluran berkat-Mu Tuhan, pelayan-pelayan memberitakan firman-Mu. Tuhan, berikan kami kekuatan, hikmat, pengetahuan yang daripada surga, berlipat kali ganda, supaya kami Tuhan dapat memberitakan firman-Mu Tuhan ke seluruh dunia. Dalam nama Tuhan Yesus, berikan kami kekuatan, berikan kami kesehatan, berikan kami kesembuhan ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, demikian pendengaran firman Tuhan hari ini. Bertemu kita kembali dalam renungan firman Tuhan program Santapan Rohani esok hari. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.